Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Shadaqallahul azim. Kajian pada subuh hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yakni tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pentingnya kita mengaji dan mengkaji dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dahulu, membuat kita semakin merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan terus kita upayakan dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas ibadah selalu kita tingkatkan, semakin menjadi lebih baik diri pribadi dan untuk orang lain, baik juga dari segi kuantitasnya semakin banyak, karena untuk membawa bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan-amalan tambahan yang kita upayakan untuk memberatkan amal ibadah timbangan nanti di yaumil qiyamah. Karena awwalu ma yuhasabu fihil abdu, pertama kali yang akan dihisab dari diri seorang hamba yaumul qiyamah, di hari kiamah, as-salah, yaitu amalan salatnya. Sehingga dari salat inilah kita bisa memperbaiki kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Sebagaimana ada ungkapan, perbaikilah salatmu maka hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini dari segi keimanan kita memandangnya. Maka bisa kita lihat diri kita sendiri dan saudara-saudara kita mengupayakan menyempurnakan salat fardu kita dengan salat-salat sunnah, baik salat sunnah yang mengiringi salat fardu, yaitu salat rawatib, maupun salat sunnah-sunnah yang lain. Namun dalam kajian kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan kita untuk melaksanakan salat. Tentunya pasti yang kita garis bawahi adalah salat sunnah. Kalau salat fardu atau salat wajib, ini sudah ditentukan waktunya, sebagaimana yang saya sampaikan An-Nisa 103 tadi, bahwa salat fardu itu bagi seorang mukmin sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita harus bahas pada pagi hari ini, waktu-waktu apa sajakah yang dilarang untuk kita melaksanakan salat sunnah, dan kenapa pendapat para ulama bagaimana sampai dilarang kita melaksanakan salat sunnah di waktu-waktu tersebut. Mohon izin kepada guru-guru kami, apabila ada kekurangan nanti mohon izin ditambahin dan disempurnakan, karena Al-Fakir masih banyak belajar. Tentunya kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing, apakah sholat sunnah kita sudah tepat
Ya, atau jangan-jangan sholat sunnah kita termasuk di waktu-waktu yang diharamkan, sebagaimana dalil-dalil ataupun hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit, dan tidak ada setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Muslim yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Rekan-rekanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan juga dari hadis oleh Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan salat dan juga menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit, dan yang kedua ketika matahari itu berada di atas kepala seseorang sampai tergelincir, dan yang ketiga ketika matahari itu telah tenggelam dan telah sempurna dengan tenggelamnya. Dari 2 hadis ini yang saya sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, menuai beberapa pendapat para ulama dan menyimpulkan bahwa ada 5 waktu yang diharapkan untuk salat sunnah yang dikerjakan oleh seseorang. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah setelah salat subuh. Dan ini juga sebelum melangkah lebih jauh, salat sunnah apa yang diharamkan? Ini adalah salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Ya, karena ada salat sunnah yang memiliki sebab, seperti sebab kita memasuki masjid, salat tahiyatul masjid, seperti kita salat Aid karena hari raya, ataupun ada gerhana matahari, ada sebab gerhana. Bukan yang demikian yang saya maksud atau ulama-ulama maksud, tetapi salat sunnah yang umum yang tidak memiliki sebab, di mana seseorang melaksanakan salat sunnah pengen menambah amalan ibadahnya, tiba-tiba dia pengen salat sunnah. Nah, ini perlu juga diatur waktunya sehingga tidak menyalahi waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah waktu di mana setelah salat subuh. Sampai kapan? Sampai terbit kalau bahasa Indonesia kita. Kalau di dalam biasanya jam itu ada tulisan waktu isyraq. Kapan itu? Jadi ketika salat subuh itu misalnya jam 4:38, maka biasanya menurut ahli falak itu mencantumkan waktu isyraq itu sekitar 55 menit atau hampir 1 jam setelah salat subuh. Nah, jadi ada waktu salat subuh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah salat subuh sampailah waktu 1 jam setelahnya itu nanti kita akan bertemu dengan waktu isyraq. Nah, di antara waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat sunnah. Nah,
Tetapi pada waktu Isyraq nanti ketika kita sudah masuk, bagi orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tilawah ataupun berzikir, belajar sampailah waktu Isyraq, maka nanti akan bertemu dengan waktu yang disunnahkan untuk sholat, yaitu waktu Isyraq itu tiba, di mana pahalanya adalah sebanding ya kamisli, bukan seperti maksudnya itu setara. Menurut para ulama ini adalah sebanding dengan pahala haji dan umroh. Dan ini biasanya dikejar oleh saudara-saudara kita yang mungkin sibuk satu pekan lamanya bekerja, aktivitas sehari-hari, maka dia menunggu waktu Isyraq itu. Kapan? Di hari Ahad, ketika hari itu libur, lalu ada kajian subuh, dia mendengarkan ceramah atau tausiah, lalu sampailah waktu Isyraq itu tiba. Di antara waktu subuh dan Isyraq inilah ada waktu yang diharamkan salat sunnah. Nah, ini mungkin nanti bisa disempurnakan oleh guru-guru kita. Makanya kadang-kadang saya melihat seseorang ada orang setelah salat subuh dia mundur ke belakang lalu dia salat. Maka kita kedepankan husnuzon aja, mungkin barangkali dia itu sedang mengqadha salat subuhnya. Kan menurut madhab Syafi'i, salat yang pernah kita tinggalkan ini boleh kita qadha. Walaupun sebagian para ulama, salat-salat yang sudah bertahun-tahun kita tinggalkan barangkali ingat, ada yang mengatakan tidak wajib diqadha. Tapi menurut pendapat kita yang mayoritas Syafi'i ini boleh diqadha. Bagaimana caranya? Yaitu setelah sholat fardu yang kita laksanakan. Setelah sholat fardu, kita berdiri lagi melaksanakan sholat qadha yang pernah kita tinggalkan. Nah, ini kita kedepankan husnuzon terlebih dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ada waktu lagi yang diharamkan untuk kita melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, yaitu ketika matahari itu sudah terbit sampai naik ke setinggi sepenggalah. Itu kalau menurut saya baca di fikihnya sekitar 15 menit. Jadi setelah tadi waktu sholat Isyraq itu tiba, tidak lama ada waktu-waktu lagi kita berjumpa dengan waktu yang diharamkan, yaitu dari terbitnya matahari sampai bayangan itu sepenggalah. Kalau dalam hadisnya itu ketika anak unta atau hewan sesuatu itu sudah mulai terasa panas, mulai ya, itu sekitar 15 menit setelah waktu terbit itu. Disitulah waktu-waktu juga diharapkan untuk kita melaksanakan salat yang tidak ada sebabnya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita kaji kembali, bagaimana para ulama memperinci dari beberapa kesimpulan dari beberapa hadis. Lalu kalau ditanya, kenapa kita tidak boleh melaksanakan salat ketika matahari itu terbit, kita mulainya terbit, maka di dalam hadis itu syaitan laknatullah alaih ini bersembunyi di sebalik matahari dan membantu tanduk-tanduknya. Jadi seperti tanduk setan matahari, setan itu bersembunyi di balik matahari. Dan ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang agama tertentu untuk melaksanakan ibadah. Ada setan-setan yang bersembunyi atau sedang memamerkan dirinya di matahari itu karena ada suatu golongan atau agama tertentu yang dia beribadah pada saat itu. Maka waktu yang semacam inilah yang diharamkan karena ada maksud dan tujuan yang Rasulullah SAW ingatkan, yaitu 15 menit setelah waktu itu terbit, yaitu sepenggalah bayangan itu. Kalau kita upamakan itu satu tombak, ya mungkin bahasa kira-kira ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, waktu juga yang diharamkan untuk kita melaksanakan salat sunnah, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kepala seseorang. Ya, ini waktunya tidak panjang. Ketika matahari sudah mulai terik,
mungkin cuacanya lagi cerah, tepat berada di atas kepala seseorang, sehingga kalau diumpamakan bayangan itu, bayangan memang belum ada mengarah ke kiri, melainkan masih tepat berada di atas kepala seseorang, maka disitulah ada waktu-waktu yang diharamkan. Kenapa? Alasannya hampir sama, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana syaitan bersembunyi ataupun membanggakan dirinya di posisi matahari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ini perlu sama-sama kita kaji kembali. Waktu hampir zuhur itulah waktu hampir zuhur. Jadi kalau sekarang zuhur itu jam 12:05, di dekat-dekat jam 12 matahari tepat berada di atas kepala seseorang, disitulah ada waktu-waktu yang diharamkan. Kalau kita buka lagi kajian fikihnya, kecuali di hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat ini diperbolehkan sholat sunnah pada saat matahari berada di atas kepala kita. Kalau selain hari Jumat, ini tidak diperbolehkan. Ini menurut ulama-ulama Syafi'iyah, di mana ada waktu yang diharamkan. Yang ketiga ini adalah waktu ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Sampai kapan? Sampai benar-benar tergelincir mengarah ke kanan dan bayangan itu agak sedikit condong ke kiri, dan disitulah masuk waktu sholat zuhur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, ada waktu yang diharamkan sholat sunnah, yakni ketika setelah sholat asar. Sholat asar makanya tidak ada ba'diyah asar, karena di situ adalah waktu tidak diharam hanya sholat sunnah. Setelah sholat asar terbentang sampai menjelang matahari itu mau tenggelam atau terbenam. Dan ini langsung saya sempurnakan di yang kelima, yaitu waktu yang kelima yang diharamkan adalah ketika matahari itu benar-benar tenggelam dan masih menyisakan bayangan-bayangan merah ke awan, lalu tenggelam sampai matahari itu tenggelam dengan sempurna. Ini yang kelima. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi rujukan atau pemahaman bagi agama-agama tertentu. Dia beribadah kepada yang diyakini, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari itu terbenam. Makanya menjelang waktu-waktu maghrib itu tiba, maka inilah waktu-waktu sangat krusial bagi syaitan laknatullah untuk kembali bersembunyi di balik matahari, karena akan takutnya azan berkumandang, kalimat Allah dikumandangkan di seluruh penjuru bumi, sehingga ada agama atau kepercayaan tertentu, di saat itulah dia menyembah. Maka disitulah kita diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil kesimpulan bahwa menurut ulama Syafi'iyah, bahwa kita diharamkan atau ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu ada 5 titik atau 5 waktu. Yang pertama tadi ketika selesai sholat subuh sampai matahari itu mau terbit, lalu kita ada sejenak ada waktu isyraq. Lalu ketika matahari sudah mulai terbit, yang kedua matahari terbit sampai sebayangan itu 1 tombak. Dan yang ketiga, ketika matahari itu tepat berada di kepala kita. Dan yang keempat, ketika setelah sholat asar itu berlalu atau sepanjang waktu setelah sholat asar. Dan yang kelima, yaitu ketika matahari sudah mulai tenggelam dan sampai benar-benar tenggelam menjelang waktu sholat maghrib itu tiba. Maka ini sekali lagi saya sampaikan adalah waktu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Sekali lagi, yang tidak memiliki sebab atau bahasa kita. Kalau sholat sunnah itu ada sebab yang membuat kita harus melaksanakan sholat sunnah, maka menurut para ulama Syafi'iyah sepakat itu diperbolehkan.
Seperti contoh yang saya sampaikan di awal, ada salat Id, ya kan, salat Id, lalu ada salat tahiyatul masjid, lalu ada salat gerhana matahari, dan ada salat-salat yang sunnah sebab yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada subuh kali ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita dan wawasan kita, dan apabila memang masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.